Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davisan dengan NIM F121251027. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dari jenis-jenis paragraf, syarat keutuhan paragraf, dan juga pola-pola paragraf dalam sebuah cerita. Dan cerita yang akan saya jadikan sebagai contoh yakni berjudul Kehidupan Mahasiswa. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis paragraf. Nah, dalam jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 5, yakni naratif, deskriptif, ekspositori, argumentatif, dan juga persuasif. Paragraf naratif adalah paragraf yang berisi cerita atau kejadian. Nah, contoh penerapannya dalam cerita ini adalah di paragraf pertama, di mana diceritakan mengenai aktivitas Rara pada pagi itu. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi deskripsi atau gambaran tentang objek, tempat, atau keadaan. Contoh penerapannya dalam teks ini adalah di paragraf kedua, di mana dijelaskan atau diceritakan mengenai gambaran kampus tempat Rara belajar yang tampak asri dan nyaman. Yang ketiga adalah paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori adalah paragraf yang berisi tentang penjelasan, paparan mengenai topik atau konsep. Dalam contoh penerapannya di cerita ini dijelaskan di paragraf ketiga, di mana dia menjelaskan pendapat Rara bahwa di kampus bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang membangun karakter dan pengalaman. Kemudian yang keempat adalah paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang berisi argumen atau pendapat tentang topik atau isu. Contoh penerapannya ada pada paragraf keempat dalam cerita ini, di mana Rara tidak setuju dengan teman-temannya yang menganggap organisasi hanya membuang waktu saja, karena ia merasa bahwa mahasiswa yang aktif biasanya lebih percaya diri dan memiliki wawasan luas dibanding yang hanya fokus belajar di kelas saja. Kemudian contoh yang kelima atau paragraf persuasif adalah berisi ajakan atau bujukan untuk melakukan sesuatu atau menerima pendapat. Dalam cerita ini, contoh penerapannya ada pada paragraf kelima, di mana Rara selalu mengajak teman-temannya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Contohnya di paragraf ke-1 itu ada kata karena, kata sekaligus, dan kata dan. Di paragraf kedua ada kata sementara dan kata dan. Di paragraf ketiga ada kata tetapi juga, dan di paragraf ketiga ada kata tetapi juga, ada kata bahwa, dan ada kata dan. Di paragraf keempat ada kata padahal, kata dan, kata dibandingkan, dan kata oleh karena itu. Dan paragraf kelima ada kata karena itu, ada bahwa, kata bahwa, dan kata tetapi juga. Dan semua kata-kata tadi merupakan kata penghubung antar kalimat atau bisa disebut dengan kohesi. Kemudian koherensi. Koherensi merupakan kalimat dalam paragraf harus selaras dan mendukung ide pokok. Contohnya bisa kita lihat dalam paragraf ketiga, di mana kalimat pertama menjelaskan mengenai konsep, kemudian kalimat kedua memperkuat konsep tersebut atau memperkuat alasan tersebut. Yang ketiga ada satu ide pokok, adalah paragraf yang hanya membahas satu gagasan utama yang jelas. Yang ketiga ada satu ide pokok, adalah paragraf yang hanya membahas satu gagasan utama yang jelas, atau bisa kita sebut
Selanjutnya ada kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat utama yang menggambarkan isi paragraf secara keseluruhan. Kalimat ini bisa ada di awal dan juga bisa ada di akhir sebuah paragraf. Contohnya dalam paragraf kedua, di mana paragraf kedua ini menjelaskan tentang deskripsi kampus tempat Rara belajar. Di kalimat pertamanya itu terdapat kalimat topik, yakni kampus tempat Rara belajar tampak asri dan nyaman. Kemudian di kalimat selanjutnya itu menggambarkan secara detail mengenai paragraf ini. Dan yang terakhir ada pengembangan kalimat, merupakan kalimat-kalimat lain yang mendukung dan mengembangkan ide pokok, bisa berupa penjelasan, contoh, atau ilustrasi. Dalam cerita ini bisa kita lihat contoh penerapannya itu ada pada paragraf pertama. Di paragraf pertama diceritakan bahwa Rara bergegas menuju ke kampus untuk mempersiapkan presentasi sekaligus menghadiri rapat organisasi. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya itu mendukung tentang kalimat utama tadi atau kalimat pertama tadi, di mana setelah dia sampai di kelas, dia mempersiapkan slide-slide yang harus dipresentasikan dan kemudian presentasi tersebut berjalan dengan lancar.